Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilul Fatun. Saya di sini akan menjelaskan bab kaidah Sahih Hadis. Latar belakang hadis Nabi Muhammad SAW merupakan rujukan pertama ajaran Islam. Eksistensinya secara hierarki adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Sebab itu hadis Nabi SAW terintegrasi ke dalam ranah ilahiyah. Integrasi itu ditandai dengan adanya pemberian mandat otoritas dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan secara sempurna bahasa Tuhan satu, sehingga ia tampil menjadi sebuah petunjuk dalam mewujudkan kemaslahatan dan membangun peradaban umat manusia dalam realitas kehidupan. Kaidah otentitas hadis, kritik atau sanad. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat kejanggalan atau syuzud dan cacat yang samar atau ilat. Dengan demikian hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratannya yang oleh M. Syuhudil Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis sebagai berikut: 1. Sanad. 2. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil. Yang ketiga, seluruh perawi dalam sanad bersifat dhabit. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan. Dan yang kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar. Unsur-unsur kaidah kesahihan. 1. Sanad atau isnad bersambung. Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir atau mukharij kodifikator. Tidak terjadi keterputusan sanad dengan ungkapan lain. Tiap-tiap riwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. 2. Perawi atau adil. Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut. Berdasarkan popularitas keutamaan perawi di kalangan para ulama. B. Berdasar penilaian para kritikus hadis. Yang C. Berdasarkan penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu. 8. Jadi penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama. Dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis. Ketiga, perawi dhabit. Seseorang disebut dhabit apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna. Yang keempat, tidak mengandung Shad adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah. Penyebab kejanggalannya adalah riwayat tersebut bertentangan dengan hadis lain satu tema yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lebih thiqah. Yang kelima, tidak mengandung ilat. Ilat dalam hal ini adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriah tampak berkualitas sahih pada akhirnya menjadi tidak sahih. Yang B. Kaidah validitas hadis atau kritik matan. 1. Matan hadis terhindar dari shad. Hadis yang terhindar dari shad adalah sanad hadis harus mahfudz dan tidak gharib, serta maka matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, matan hadis terhindar dari ilat, yaitu tidak terdapat ziyadah atau tambahan dalam lafal. Yang B. Tidak dapat idraj sisipan dalam lafal matan. Yang C. Tidak menjadi ittirab, pertentangan yang tidak dapat dikompromikan dalam hal matan hadis. D. Jika ziyadah, idraj dan itirab bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung shad. Itulah bab 7 tentang kaidah hadis.